Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Fisika Nadir Channel, Fisika Channel yang membahas tentang fisika SMA kelas 10, 11, 12. Oke, pada kesempatan kali ini materi tentang fisika SMA kelas 11 semester 1 tentang gerak vertikal yang merupakan aplikasi dari gerak lurus berubah beraturan. Oke, langsung ke TKP. Ya, gerak vertikal. Apa saja yang ada dalam gerak vertikal? Yang pertama, bahwa gerak vertikal itu terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama gerak vertikal ke atas, yaitu gerakan benda dari bawah ke atas. Kemudian gerak vertikal ke bawah, yaitu gerakan benda dari dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ya, ada dua jenis, yaitu gerak vertikal tanpa kecepatan atau yang disebut dengan GJB, gerak jatuh bebas, dan yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal. Nah, apa perbedaan dari ketiganya? Gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal, dan gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal. Mari kita bahas satu persatu. Oke, gerak vertikal ke atas, singkatannya untuk memudahkan adalah GVA. Jadi gerak vertikal ke atas ini adalah merupakan aplikasi dari GLBB untuk gerak diperlambat. Kalau kita lihat bahwa gerak benda yang dilempar dari bawah ke atas itu akan memiliki perlambatan. Nah, perlambatannya sama dengan min G. Nah, tanda min ini menunjukkan perlambatan ya. Jadi benda yang bergerak ke atas semakin lama akan semakin lambat dan pada titik tertingginya nanti akan berhenti. Ya, ini misalnya ada sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal V0. Nah, benda akan pada suatu saat akan mencapai ketinggian tertentu HT, kemudian memiliki kecepatan tertentu VT pada suatu saat ini ya. Dengan VT, kalau kita mulai dari gerak lurus berubah beraturan, rumusnya kan sudah kita bahas, VT sama dengan V0 plus AT. Nah, untuk gerak vertikal ke atas, A-nya kita ganti min G, maka rumus ini menjadi PT sama dengan V0 min GT itu ya. Nah, perhatikan tinggal mengubah A menjadi min G. Kemudian berapa jarak yang ditempuh? Jarak yang ditempuh adalah ST. ST sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini rumus GLBB ya. Kalau kita ganti ST-nya jarak yang ditempuh sama dengan tinggi benda pada suatu saat ini HT. Berarti kita ganti menjadi HT sama dengan V0T min A-nya adalah min G. Berarti masuk min setengah GT kuadrat. Serta rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AST ini akan berubah menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G kali HT itu ya. Jadi prinsipnya A diubah menjadi min G, kemudian ST diubah menjadi HT. Nah, itu prinsip dari gerak vertikal ke atas. Kemudian kalau gerak ini melanjutkan sampai pada titik tertingginya, nah di titik tertinggi ini ketinggian yang dicapai adalah H maksimum, maka di titik tertinggi ini syaratnya adalah benda berhenti sejenak atau VT-nya sama dengan 0. Nah, dari bawah ke atas ini yang disebut dengan gerak vertikal ke atas. Jadi ketika benda mencapai titik tertinggi atau H max, maka akan berlaku syarat mencapai H max, VT-nya harus sama dengan 0. Ini 0. Nah, kalau VT sama dengan 0 kita masukkan ke sini, nah, maka T untuk mencapai kedudukan tertinggi akan sama dengan V0 per G. Kemudian kedudukan tertinggi atau H max, ketinggian maksimum, itu dirumuskan sebagai V0 kuadrat per 2G, yang semuanya diturunkan dari rumus ini. Nah, oke, kita lihat keterangannya supaya lebih jelas. V0 adalah kecepatan awal ya. Kemudian VT kecepatan pada suatu saat T. Ya, jadi di sini misalnya VT. Kemudian G percepatan gravitasi biasa, dan HT ketinggian benda pada saat T. Kemudian T sama dengan waktunya, dan H max adalah ketinggian maksimum benda. Ya, supaya tidak penasaran, bisa kita lihat contoh soalnya. Ya, contoh soal pertama. Ada sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Gravitasinya kita ambil saja 10 meter per sekon kuadrat.
hitunglah kecepatan benda pada saat 2 sekon, ketinggian benda pada saat 2 sekon, serta waktu untuk mencapai ketinggian maksimum dan ketinggian maksimum yang dicapai. Nah, ilustrasinya semacam ini, kita berikan V0-nya sama dengan 40 meter per sekon. Yang ditanyakan kecepatan pada saat T2, berarti V2 gitu ya. Jadi 2 ini mewakili waktu. Kemudian ketinggian pada saat 2 sekon, berarti H2. Kemudian yang C adalah waktu. Waktu apa? Waktu saat mencapai Hmax. Kemudian yang terakhir adalah ditanyakan Hmax-nya itu sendiri. Yang berdasarkan yang sudah kita pelajari, tentu saja ini gampang sekali. Dari rumus VT sama dengan V0 min GT, maka V2 sama dengan V0-nya kita masukkan 40, G-nya kita masukkan 10, dikalikan T-nya sama dengan 2. Jadi 40 dikurangi 10 kali 2, 20 ya sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian HT berarti V0T min setengah GT kuadrat, langsung saja. H2 berarti 40 kali 2 dikurangi setengah kali 10 kali 2 kuadrat. 40 kali 2 80, setengah kali 10 kali 2 kuadrat berarti 40, setengah dari 40 adalah 20, sehingga 80 dikurangi 20. 80 kurangi 20 sama dengan 60 meter. Artinya pada saat 2 sekon, ketinggian benda adalah 60 meter. Oke. Untuk waktu mencapai maksimum gampang sekali rumusnya ya. T sama dengan V0 per G, langsung saja. V0-nya berapa? 40, G-nya 10. Jadi setelah 4 sekon, setelah bergerak 4 sekon, nanti ini mencapai ketinggian maksimum. Nah, berapa ketinggian maksimumnya? Ya gampang saja, V0 kuadrat per 2G. 40 kuadrat sama dengan 1600, maaf belibet ini jadinya. Dibagi 20 sama dengan 80 meter. Nah, gampang ya. Oke, dilanjut. Konsep yang kedua, gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk gerak vertikal ke bawah ini juga contoh dari GLBB tapi yang dipercepat. Karena dipercepat maka A-nya positif, jadi A-nya bukan min G tapi plus G. Kita lihat gerak yang pertama, gerak jatuh bebas. Artinya gerak vertikal ke bawah yang merupakan gerak vertikal tanpa kecepatan awal, jadi V0-nya 0. Jadi di sini dijatuhkan saja, oleh karena itu istilahnya gerak jatuh bebas, jadi V0-nya sama dengan 0. Nah, dengan mengaplikasikan rumus VT tadi, maka kita bisa mencari VT, V pada suatu saat VT-nya. VT-nya sama dengan, nah V0-nya kan 0, maka 0 masukkan 0 ditambah G kali T gitu ya, berarti ya VT sama dengan GT. Rumusnya menjadi lebih simpel, VT-nya sama dengan G kali T saja. Kemudian dari keadaan awal sampai ke ST ini ada jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh kita nyatakan dengan ST saja, tidak apa-apa. Tapi HT ini digunakan untuk ketinggian pada suatu saat. Sehingga nanti ST-nya sama dengan setengah GT kuadrat. Karena V0-nya 0. Nah, dimana untuk mencari HT, ini kita lihat HT-nya segini. Nah, H ini ketinggian mula-mula. Ketinggian mula-mula dikurangi ST. Jadi, HT sama dengan H dikurangi ST. Sementara itu untuk rumus yang ketiga, karena V0-nya 0, maka VT kuadrat sama dengan 2G kali ST gitu ya. Nah, kemudian ketika benda mencapai tanah, maka benda mencapai tanah ST kan sama dengan H. Perhatikan, dari sini ke sini maka ST akan sama dengan H. Maka T sampai ke tanah bisa kita cari 2H per G. Dan kecepatan sampai di tanah sama dengan akar 2GH. Ini rumus untuk kecepatan mencapai tanah. Nah, baik. Nah, saya lengkapi dengan keterangan H adalah ketinggian mula-mula, jadi H ini ketinggian mula-mula. Kemudian V0 adalah kecepatan awalnya yang sama dengan 0, berarti tidak usah kita masukkan ya. Kemudian VT-nya adalah kecepatan pada saat T, ini VT tadi yang sama dengan GT. Kemudian G percepatan gravitasi. Kemudian ST jarak yang ditempuh pada saat T, nah ini jarak yang ditempuh pada saat T ini misalnya. Kemudian HT adalah ketinggian benda pada suatu saat, di mana HT tadi sama dengan H dikurangi ST. Kemudian T sama dengan waktu. Oke, supaya lebih membumi bisa kita lihat contoh soalnya lagi. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 40 meter. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah kecepatan benda pada saat 2 sekon. Ketinggian benda pada saat 2 sekon, waktu untuk mencapai tanah, dan kecepatan saat mencapai tanah. Oke, ini H mula-mulanya adalah 45 meter, berarti V0-nya 0 ya, nggak ada ya. Nah, yang ditanyakan V2 berapa? Kemudian
H2 berapa? Ketinggian pada saat 2 sekon. Ingat, yang ditanyakan ketinggian pada saat 2 sekon. Kemudian T sampai ke tanah berapa? Kemudian V mencapai tanah berapa? Oke, dari V langsung ya, VT sama dengan G kali T, gampang sekali ini. 2 sekon berarti V2. V2 sama dengan 10 kali 2, maka kecepatan pada saat 2 sekon adalah 20 meter per sekon. Kemudian ketinggian benda. Nah, kita cari HT itu sama dengan ketinggian benda sama dengan ketinggian mula-mula dikurangi dengan jarak tempuh pada saat 2 sekon. Sehingga HT-nya sama dengan H dikurangi ST-nya setengah GT kuadrat. Maka ini akan sama dengan H-nya kita masukkan 45 setengah kali 10 2 kuadrat. Berarti H2 sama dengan 45 dikurangi ini 20 ya, berarti 25 meter. Ya, gampang sekali H2-nya. Kemudian ke waktu sampai ke tanah, tadi rumusnya sudah ada. Waktu sampai ke tanah adalah akar dari 2H, 2 ketinggian mula-mula dibagi G-nya. Berarti ini sama dengan akar dari 2 kali 45 H mula-mula dibagi G-nya 10. Berarti 2 kali 45 90 bagi 10, akar 9 sama dengan 3 sekon. Jadi setelah 3 sekon ini benda sampai ke tanah. Berapa kecepatan mencapai tanah? Ya gampang lagi, VT, V sampai tanah adalah akar dari 2GH. Berarti ini sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 45, akar dari 900 berapa biasanya? Ya, akar 900 adalah 30 meter per sekon. Jadi kecepatan sampai di tanah ini 30 meter per sekon. Gampang ya, jelas. Fisika itu gampang, kecuali yang sulit. Oke, kita lanjut. Ya, yang ketiga adalah gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal. Jadi ini hampir sama dengan gerak jatuh bebas, cuma bendanya dilempar. Jadi diberi kecepatan awal. Ya, V0-nya ada V0-nya ini. Bandingkan dengan yang tadi gerak jatuh bebas, V0-nya tidak ada. Oleh karena itu, ini ketika sampai pada saat T akan memiliki kecepatan T, VT, VT-nya rumusnya menjadi V0 plus GT komplit. Kalau tadi kan VT sama dengan GT saja. Kemudian ini ST-nya tetap sama seperti tadi. Kemudian ini HT-nya sama ya. Jadi ST-nya sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Ada tambahan V0T. Karena apa? Karena ini ada kecepatan awalnya. Nah, tetap saja HT sama dengan H min ST. Rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GST. Nah, kemudian ketika ini melanjutkan geraknya sampai ke tanah, maka ST-nya ini nanti akan sama dengan H. Nah, hanya ketinggian mula-mula ya. Kemudian V0-nya kecepatan awal, VT-nya kecepatan pada saat T sekon. Kemudian G-nya percepatan gravitasi, ST-nya jarak yang ditempuh pada suatu saat, kemudian HT-nya ketinggian benda pada saat T, nah, T-nya waktu. Ketika benda mencapai tanah, maka ST-nya ini sama dengan H, sama seperti tadi. Cuma unsur V0-nya masih ada, sehingga saat mencapai tanah hanya sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nah, ini contoh yang gerak vertikal ke bawah akan kita sajikan setelah ini. Ya, contoh gerak vertikal ke bawah. Perhatikan perbedaannya. Bola dilempar vertikal ke bawah dari puncak menara yang tingginya 100 meter dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jadi ada kecepatan awalnya. Nah, V0-nya sama dengan 40 meter per sekon. Nah, ketinggian awalnya sama dengan 100 meter. Yang ditanyakan A berapa kecepatan pada saat 1 sekon, V1. Kemudian T sampai tanah, berapa lama waktu untuk sampai ke tanah. Kemudian VT sampai ke tanah. Kecepatan dengan kecepatan berapa bola tiba di tanah, berarti VT sampai di tanah. Ya, kita jawab jika G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, VT-nya V0 plus GT. Komplit ya, bukan GT saja. GT saja untuk gerak jatuh bebas. Kalau gerak vertikal ke bawah yang ada kecepatan awalnya kita tuliskan komplit. Berarti ini V0-nya 40, G-nya 10, T-nya 1, berarti 40 ditambah 10, V1-nya sama dengan 50 meter per sekon. Artinya apa? Pada saat bergerak 1 sekon, maka sudah memiliki kecepatan 50 meter per sekon. Ingat, bertambah ya kecepatannya. Ya, karena ada percepatan gravitasi. Kemudian waktu sampai ke tanah bagaimana?
Bola sampai di tanah, ingat ST sama dengan H. Berarti rumus ST kita ganti dengan H. ST-nya 100 sama dengan H-nya. H-nya 100 ini. Sama dengan 40T plus setengah kali 10T kuadrat. Ini bisa kita kerjakan dengan mudah. 100 sama dengan 40T plus 5T kuadrat. Ini bisa kita bagi 5 semua ya kan. Ini bagi 5 berarti 20. Ini bagi 5 sama dengan 8. Ini bagi 5 T kuadrat. Sehingga ditemukan persamaan kuadrat T kuadrat plus 8T min 20 sama dengan 0. Nah tentu saja ini difaktorkan. Gampang ya. T tambah 10 dan T dikurangi 2. Sehingga T yang pertama harus sama dengan 10 min 10 sekon. Nah ini tidak mungkin karena waktu harus positif. Waktu ini kok negatif, berarti ini jawaban yang tidak mungkin. Maka yang mungkin adalah T sama dengan 2 sekon. Jadi ketika bola sampai ke tanah, waktu yang dibutuhkan adalah 2 sekon. Nah sekarang berapa kecepatan sampai 2 sekon? Ya gampang sekali, tinggal VT sama dengan V0 plus GT kan gitu. Sampai di tanah kan 2 sekon. Nah kecepatan sampai di tanah berapa? Ya VT sama dengan V0 tambah GT. Berarti V0 nya 40 ditambah G nya 10, 2 sekonnya 2, berarti 40 tambah 10 kali 2 sama dengan 60 meter per sekon. Nah itu yang contoh ketiga untuk bola yang dilempar vertikal ke bawah atau gerak vertikal ke bawah. Oke, contoh selanjutnya, contoh yang keempat. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas hingga mencapai ketinggian 45 meter dan ditangkap kembali di tempat semula. Hitung kecepatan awal, B kecepatan pada saat 2 sekon, 3 sekon, dan 4 sekon sejak bola dilempar. Kemudian C bagaimana keadaan pada saat T sama dengan 6 sekon. Jadi ini bola yang dilempar dari awal ini dengan kecepatan awal V0, dilempar ke atas, kemudian turun lagi ke bawah ke posisi semula. Ketika ketinggian yang dicapai 45 meter kemudian balik lagi ke pelempar, maka yang ditanyakan V0-nya berapa? Ya, V0-nya berapa? Kemudian V pada saat 2 sekon berapa? V3 sekon berapa? V4 sekon berapa? Kemudian yang C ditanyakan bagaimana gerak benda pada saat 6 sekon. Oke, dari V0-nya saja ini bisa kita lihat. Kalau ini dari sini ke sini gerak vertikal ke atas, kita bisa mencari V0-nya dengan rumus yang gampang ya. Kita pakai H max sama dengan V0 kuadrat per 2G. Sehingga V0 kuadratnya sama dengan 2G H max, maka V0-nya akar 2G H max kayak gitu ya. Ya, berarti sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 45. Nah, 2 kali 45 90 kali 10 900 akar 930 meter per sekon. Sehingga untuk mencapai ketinggian maksimum 45 meter perlu dibutuhkan kecepatan awal yang 30 meter per sekon. Lalu V2 bagaimana? V2 tinggal masukkan VT sama dengan V0 min GT ya. Berarti V2 sama dengan V0-nya masuk 30, sudah kita ketahui dari sini. Kurangi G-nya 10, kemudian T-nya 2. Berarti 30 min 10 kali 2, 30 dikurangi 20, 10 meter per sekon. Artinya bola masih bergerak ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon pada saat 2 sekon. Nah lalu pada saat 3 sekon gimana? 3 sekon ya tinggal ganti T-nya sama dengan 3, 30 kurangi 10 kali 3, berarti 30 dikurangi 30. Loh, hasilnya 0. Ya enggak apa-apa, hasil 0 itu kan menunjukkan bahwa benda mencapai ketinggian maksimum. Syarat pada saat ingat pada saat ketinggian maksimum kan V-nya harus sama dengan 0. Jadi V sama dengan 0 ini mengisyaratkan bahwa benda mencapai titik tertinggi, yaitu pada saat 3 sekon gitu ya. Nah sekarang kalau V sama dengan 4 sekon, pada saat 4 sekon 30 dikurangi 10 kali 4. Nah, 30 min 10 kali 4, 10 kali 4 adalah min 40. Jadi 30 min 40, min 10 meter per sekon. Loh, ini 10 meter per sekon. Kok ada minnya? Ya enggak apa-apa, karena kecepatan itu kan besaran vektor. Dalam hal ini, kecepatan ke atas ditandakan dengan positif. Jadi, P2 yang 10 meter per sekon ini bergerak ke atas. Sedangkan V4 yang min 10 meter per sekon ini artinya bergerak ke bawah. Nah, jadi tidak masalah ya. Ini harga min itu justru menunjukkan dia bergerak ke bawah dengan kecepatan 10 meter per sekon.
Nah, lalu gerak pada saat 6 sekon bagaimana? Kita lihat. Gerak pada saat 6 sekon berarti V6 ya, 30 min 10 dikali 6. Nah, kecepatan pada saat 6 sekon adalah min 30 meter per sekon. Artinya 30 meter per sekon ke arah bawah. Nah, kemudian H6 berapa? Kita lihat H6. Ketinggiannya berarti 30 kali 6, 180 kurangi setengah, 10 kali 6 kuadrat 36, 360 kali setengah, 180. Berarti ini 180 kurangi 180 sama dengan 0. Nah, ini ketinggian kok bisa 0? Nah, bisa saja. Karena pada saat 6 sekon ini benda mencapai 0. Jadi pada saat V sama dengan 0 ini naik ke atas, kemudian pada saat 3 sekon di sini ini mencapai kecepatan 0, kemudian turun ke bawah sampai V sama dengan 6 kembali. V pada saat 6 sekon adalah di sini kecepatannya min 30 meter per sekon, kemudian ketinggian yang dicapai adalah 0 karena bola kembali pada posisi semula, gitu ya. Nah, kemudian satu lagi, contoh soal nomor 5. Nah, ini agak sulit. Sebuah bola kasti dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon dari tepi atap gedung yang tingginya 40 meter dari tanah. Kapan bola akan menumbuk tanah? Dan B, berapa kecepatan bola ketika menumbuk tanah? Ya, kita mulai dari bola dari A ke B. Kemudian setelah dari B ini sampai ke C. Ya. Kecepatan awal di A ini 10 meter per sekon. Dia naik ke B, kemudian ke C ya. Kemudian ketika bergerak dari A ke B ini HAB. Kemudian HAB ini maksudnya. Kemudian dari B ke C ini adalah HAC. Ya, HAC-nya 40 meter. Ini HAC-nya 40 meter, HAB-nya belum tahu. Maka ditanyakan ketika menumbuk tanah berapa, kemudian V ketika menumbuk tanah berapa. Sekarang kita lihat TAC, T dari A sampai C merupakan TAB ditambah TBC. Gerakan dari A ke B, TAB, TAB-nya sama dengan V0 per G, berarti 10 dibagi 10 sama dengan 1 ya, karena V0-nya sama dengan 10. Kemudian kita tinggal cari TBC. TBC dari B ke C sini. Dari B ke C berarti akar dari 2HBC per G. Nah, HBC-nya kita cari dari HAC ditambah HAB. HAC-nya 40, HAB-nya merupakan H maksimum gerak dari A ke B. Berarti V0 kuadrat dibagi 2G. Berarti H maksimumnya sama dengan 5 meter. Sehingga HBC-nya sama dengan HAC 40, HAB-nya 5. Berarti 45. Sehingga TBC sama dengan akar dari 2 kali 90 dibagi 10. Akar 90 dibagi 10 sama dengan akar 9 sama dengan 3 sekon. Sehingga T dari A ke C ini kita tambahkan saja. Sama dengan TAB-nya 1 ditambah TBC-nya 3. Maka TAC-nya sama dengan 4 sekon. Ini ketika menumbuk tanah. Nah, ini lebih kompleks karena ini terdiri dari 2 gerak vertikal ke atas sekaligus gerak jatuh bebas. Kemudian berapa kecepatan bola ketika menumbuk tanah? Ya, tinggal VT sama dengan akar dari 2G HBC kayak gitu ya. Kan jatuhnya dari sini BC HBC. HBC-nya berapa? HBC tadi sudah kita cari sama dengan 45. Dari HAC ditambah HAB, HAC ditambah HAB ini. Maka VT-nya sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 45. Ini berarti 900 ya. Akar 900 dari akar dari 900 sama dengan 30 meter per sekon. Cukup jelas ya. Nah, itulah materi tentang gerak vertikal yang terdiri dari gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Di mana gerak vertikal ke bawahnya terdiri dari gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal. Oke, sekian dulu video pembelajaran dari saya tentang gerak vertikal. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat bagi kita semua.
Ya, salam fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.